Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman pajak menonton video ini. Selamat datang kembali di channel Indo Pajak, dan kali ini ada segmen khusus, yakni segmen podcast pajak. Tentunya tidak sendiri kali ini, saya, Nathanael Melionardo, selaku host, akan ngobrol bersama dengan salah satu partner dari tim Indo Pajak, yang sudah bisa dilihat di depan. Mohon perkenalkan dirinya, Bung. Perkenalkan, nama saya Andreas Panjaitan. Saya merupakan salah satu tim dari Indo Pajak yang akan menemani Bro Nathanael untuk acara kali ini. Oke, Bung. Bagaimana terkait topik kita kali ini? Kita akan membahas suatu tema yang cukup menarik dan cukup panas. Hangat di kalangan perpajakan duniawi ini. Cortex ya? Yes. Ya, Cortex. Sejak awal rilis, aplikasi seharga 1,3 triliun ini sudah memiliki banyak kendala ya. Bahkan dari awal kita mau daftar pun sudah banyak kendalanya. Seperti ketika kita mau aktivasi akun di Cortex, itu terkendala dengan password ataupun passphrase-nya. Nggak cocok. Jadi sebenarnya kan dalam passphrase ataupun password Cortex ini, kita itu harus memenuhi beberapa kriteria. Huruf besar, huruf kecil, karakter spesial, dan angka. Nah, yang jadi kendala itu di karakter spesialnya. Jadi ternyata bro, ada karakter spesial tertentu yang tidak diperbolehkan atau tidak akan sinkron dengan aplikasi Cortex. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan error. Jadi nggak cocok. Itu di awal tuh ya, pendaftaran. Kemudian ketika sudah berhasil daftar, ada lagi nih kendalanya, yaitu ketika membuat passphrase atau kode otorisasi DJP ya. Betul. Buat kita tanda tangan tuh. Betul, pengganti tanda tangan. Iya. Itu juga ada masalah. Banyak masalahnya. Misalnya yang paling umum adalah apa? Ketika kita mau mengambil gambar, foto diri kita. Nah, ini banyak yang nggak masuk. Bahkan kemarin salah satu rekan kita ya, dia sendiri udah coba di sisi manapun nggak bisa kan? Nggak terbaca di Cortex-nya. Dia udah coba pakai laptop, dari sisi kanan, sisi kiri, ujung, depan, belakang. Nggak masuk. Saya seperti tidak mengenali orangnya. Yes, betul. Karena katanya ada spesifikasi khusus, jadi dia itu harus fotonya persis dengan yang di KTP. Jadi misalnya gayanya juga harus sama gitu, senyum ya senyum gitu. Ya kan susah dong. Jadi kalau KTP-nya tuh usianya muda, terus dia saatnya sudah lebih tua, agak susah ya? Iya, agak susah. Betul, Itu dia, itu salah satu kendalanya ketika membuat kode otorisasi ya, itu di pendaftaran. Kemudian, transaksi harian. Transaksi harian, bagaimana tuh? Faktur pajak, bikin faktur pajak. Nah, ini juga banyak problemnya nih. Ini menarik sih. Ini sangat menarik banget, karena ini kita ngomongin faktur pajak. Ketika invoice atau tagihan akan dikirim kan, kebanyakan customer mau ada faktur pajaknya dong. Nggak mau mereka dikirim tagihan kalau nggak ada faktur pajaknya. Yes. Sementara bikin satu faktur pajak di Cortex saja itu susahnya. Mudahnya. Susahnya bukan main, bro. Susahnya bukan main, betul. Bervariasi lagi errornya. Misalnya, approve. Terkait dengan approve, dia nggak mau approve. Nanti ada macam-macam tuh, statusnya ada save invalid lah, signing in progress lah. Tapi signing in progress-nya ini juga kadang-kadang udah sampai berhari-hari masih aja signing in progress, nggak approve gitu kan. Betul. Nah, ini bikin kita pusing 7 keliling bro, apalagi yang bikin faktur pajaknya itu dalam satu hari ratusan. Sampai bahkan ribuan. Ini dia problemnya. Itu baru segelintir problem dari faktur pajak. Belum lagi ketika misalnya mau membuat faktur pajak pelunasan di Cortex, tapi faktur pajak uang mukanya itu dari aplikasi lama, e-faktur. Nah, ternyata itu nggak sinkron, jadi nggak ketarik secara otomatis data faktur pajak uang mukanya ke Cortex yang ada di e-faktur tadi. Sehingga ketika kita mau membuat faktur pajak pelunasan, ya udah harus hitung sisa nilai pelunasannya aja. Jadi nggak ada detail nama barangnya, seperti yang kita sudah buat di uang muka sebelumnya gitu. Jadi belum benar-benar terintegrasi. Nah, ini kan tentu ya di beberapa wajib pajak akan sangat meresahkan juga gitu, mengganggu juga sebenarnya. Gitu kan? Itu masalah faktur pajak. Masalah faktur pajak. Sekarang kita beralih sedikit lah ke masalah bukti potong. Nah, ini juga menarik nih. Bukti potong terutama PPh 21 ya untuk pegawai. Ternyata ya di Cortex itu supaya si pegawainya itu muncul gitu ya, terbaca, bisa dipotong PPh istilahnya, ternyata sekarang dia itu harus punya akun
Cortex. Jadi siapapun pegawai yang memiliki penghasilan yang bekerja di sebuah perusahaan harus minimal punya akun Cortex supaya dia bisa dipotong PPh. Karena kalau tidak, dia tidak akan terbaca nick-nya di Cortex. Nah, ini nih masalah baru lagi. Ya kan ribet dong, kayak logikanya gini. Kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang, banyak loh sebenarnya perusahaan yang pakai jasa orang pribadi. Misalnya jasa servis AC, atau jasa bengkel gitu kan. Lu mau suruh tukang tambal ban bikin akun Cortex? Istilahnya kan gitu kan. Ya kan nggak mungkin dong. Lu suruh tukang tambal ban bikin akun Cortex, kasarnya begitu ya. Iya. Kan dia aja nggak ngerti teknologi begituan, ya kan? Dia aja mungkin nggak tahu Cortex itu apa. Iya, dia aja nggak tahu Cortex itu apa. Nah, ini kan jadi tanda tanya dong. Nah, inilah kira-kira ya yang bisa kita rekap terkait dengan problem-problem di Cortex. Nah, sekarang kita mungkin sedikit ingin harapan kali ya. Yes, harapan terkait perkembangan kedepannya Cortex supaya ya harapannya ya segera dibenahi dong. Ya, ya kan? karena make sense juga kalau kita berharap ada perbaikan segera di Cortex ini ya. Karena kita tahu sendiri ya, biayanya yang sangat-sangat tidak kecil. Tidak kecil ya kalau menurut Bro Nathanael sendiri? Menurut Bung Nathanael ini tidak kecil. Bukannya kurang gitu. 1,3 T loh Bro untuk aplikasi secanggih Cortex. 1,3 masih kecil itu. Bukan kurang. Bukan, justru tidak kecil. Oh, tidak kecil. Ini termasuk besar sekali. Termasuk besar, jadi nggak kurang dong. Kelebihan. Kelebihan ya? Nggak. Saya pikir kurang sih harusnya sih. Karena kurang ya? Iya, justru mungkin itu yang bikin banyak error ya menurut saya. Menurut saya pribadi kurang sih 1,3 kayak gitu. Jadi ya semoga kedepannya, karena kita dengar kan dari Opung Luhut ya. Betul. Katanya beliau mengatakan ya setidaknya 3-4 bulan lah kasih kita waktu untuk kita membenahi sistem canggih ini gitu kan. Ya, kita lihat. Jadi sama seperti pegawai yang ada masa probation 3 bulan. Nah, Cortex ini juga... Kalau nggak perform, nggak dilanjutin, Cortex ini kalau tidak perform. Berarti Cortex ini kalau nggak perform nanti nggak dilanjutin? Kalau nggak dilanjutin, 1,3-nya kemana ya kemana? Ya enggak dong, ini harus dilanjutin dong. Ini beda dengan ketika karyawan baru probation. Enggak, ini beda ya. Harus dilanjutin. Dan kalau bisa, jangan sampai 3 bulan lah, ya kan? 2 bulan lah ya. 2 bulan. Berarti efektifnya awal Maret seharusnya sudah jauh lebih baik. Harusnya udah selesai. Harusnya udah jauh lebih baik, 90% ready harusnya. Karena kalau sekarang istilahnya 50% mungkin ya. Baru kesiapannya kalau kita gunakan gitu kenyamanannya. Menurut Bung Andres 50% ya? Iya, kurang ya harusnya ya. Seharusnya sih sudah minimal banget kalau sudah dirilis itu seharusnya at least 3/4. 75% harusnya, tapi menurut saya sih masih 50%. Karena kita kadang-kadang juga mau login aja sekarang masih susah. Ini udah tanggal berapa? Tanggal 30 Januari. Login pun masih susah. Saya juga sempat dengar Bung Andreas ada salah satu wajib pajak orang pribadi yang kalau mau buka tuh harus refresh dulu. Iya, itu jadi nggak bisa langsung sekali klik langsung kebuka atau nggak bisa. Itu yang saya maksud. Kenapa harus di-refresh dulu? Yes. Menarik. Kadang-kadang faktur pajak yang sudah kita buat kan ada listnya kan, ada daftarnya. Nah itu ketika kita baru login, kadang-kadang dia nggak muncul bro. Harus di-refresh dulu, baru dia muncul. That's it. That's how Cortex works, dude. Ya, dan bukan hanya harapan Cortex sudah semakin lebih baik ke depannya, kita harap juga orang-orang DJP juga harus bisa lebih paham ya. Paham. Dalam menjelaskan. Jadi tidak hanya satu kelompok tertentu saja di DJP, iya, tapi semuanya. Harus disosialisasikan secara merata ya ke semua KPP terutama. Betul. Karena somehow saya dengar-dengar ada beberapa wajib pajak yang datang ke KPP bukannya dapat solusi ya dapat pertanyaan lagi, dibalikin lagi atau enggak ya di-refresh aja lah Pak gitu kan. Ya itu kan bukan jawaban yang kita inginkan dong. Bukan jawaban teknis yang setara dengan nilai 1,3 T ya. Betul sekali. Ya, kalau kita ngomongin Cortex sih sebenarnya masih panjang ya, cuman supaya videonya tidak terlalu panjang. Ya mungkin itu aja dulu lah yang bisa kita sampaikan. Baik. Kira-kira dari Bung Nathanael gimana? Sudah cukup. Ini akan jadi surat terbuka ya, video surat terbuka terkait Cortex dan DJP. Ya kita harap semua bisa berjalan dengan lebih baik ke depannya. Perkembangan ke depannya. Karena memang ini salah satu aplikasi atau sistem revolusioner kan ya. Yes, betul banget. Yang bisa mengintegrasikan semuanya. Betul sekali. Dan akan sangat membantu. Ini aplikasi. Iya, sangat membantu. Kalau tidak, error. Betul. Ya, 1,5 T lah ya. Tambah 200 M lah ya. 3T sih harusnya sih. Oke, 3T. Ya, baru lancar sih. Oke. So, buat teman-teman pajak semua yang nonton video ini sampai habis, terima kasih. Dan tolong tulis di kolom komentar juga terkait kesenangan-kesenangan teman pajak menggunakan aplikasi Cortex.
ini akan menjadi pengalaman tersendiri. Iya. So, terima kasih teman pajak, Terima kasih. terima kasih Bung Andreas. Terima kasih Bung Nathanael. Sampai jumpa di video berikutnya.